Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Fitra, kalau melihat semua situasi yang ada, memang kita berharap di Timur Tengah itu akan segera selesai perangnya, tapi kelihatannya tidak. Apakah pemerintah akan tetap mempertahankan semua target, khususnya pertumbuhan ini, Mas Fitra, pertumbuhan ekonomi, atau memang juga sudah ada skenario untuk ya merevisi turun lah. Yang penting kan masyarakat masih bisa makan, masih punya daya beli, pertumbuhan tidak 6%, ya tidak apa-apa begitu. Bagaimana Mas Fitra? Ya, yang pertama adalah kita sudah melihat bahwa ada tanda-tanda deeskalasi ya dari Amerika Serikat ya. Setidaknya dari Amerika, meskipun Iran dan Israel masih tetap menggelora. Karena apa? Karena ada satu ukuran yang disebut sebagai taco zone, Trump always chicken out. Itu apa? Hmm, Bisa melihat dari US 10-year yield. Selama US hmm, 10-year yieldnya itu di atas 4,2 sampai 4,5, maka pasti akan ada moderasi dari pihak Trump dan itu kita sudah melihatnya ya. hmm, Dan Trump bahkan sudah mengumumkan bahwa dia akan menarik diri dari perang. Cuma kan ya, tetap tidak, kita harus tetap waspada ya. Nah, apakah nanti prospek pertumbuhan ekonominya harus kita turunkan? Sampai sekarang ini kita masih melihat seperti misalnya tadi saya sempat mencatat inflasi. Inflasi hmm, Januari dan Februari itu karena memang ada low base effect ya, makanya terakhir 4,75% karena Januari dan Februari itu ada subsidi 50% listrik di tahun 2025. Nah, maka ya, kita harus melihat nih kalau dari forecast saya nanti pengumuman di bulan Maret harusnya sekitar 2,5% sampai hmm, 3%. Nah, bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi sampai di titik ini belum ada perubahan yang mendasar ya, karena kita masih bisa melihat dari sisi supply side ekonomi yang masih terus bisa jalan ya. Jadi tadi hmm, betul Bu Afi bicara mengenai konsumsi, tapi yang lebih penting lagi adalah industrinya. Nah, hmm, industrinya seperti apa? Nah, itu kita harus melihat ya beberapa hal industri yang memang sekarang tengah didorong ya. Jadi di ya, antara itu ada satu hal ya, tapi di sisi yang lain adalah existing industries itu untungnya kalau kita lihat dari PMTB tahun lalu itu sudah di atas 5% dan hmm, momentumnya bisa di carry over sampai tahun ini. Nah, ya, apakah nanti akan ada penyesuaian? Ya, tentu akan melihat ya bagaimana evaluasinya. Tetapi berdasarkan timeline time series bahwa selama semester 2 ya itu biasanya ada deeskalasi dan mudah-mudahan itu yang terjadi. Kalaupun hmm, tidak ya tentunya akan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian target gitu Bung Leo. hmm. Mas Fitra, kalau kita melihat kan kita tidak hidup di ruang hampa ya. Indonesia ada di dunia yang kemudian juga tidak lepas dari persepsi orang lain. Bagaimana pemerintah tetap menjaga fiscal prudency ya, supaya kemudian persepsi investor asing juga termasuk lembaga-lembaga pemeringkat itu tetap positif, sehingga kita tidak ada tuh kekhawatiran bisa di downgrade untuk sovereign ratingnya. Bagaimana pemerintah menjaga itu, Mas Itra? Ya, pertama kita harus menjamin bahwa memang tetap di bawah 3% ya fiscal deficitnya sesuai dengan Maastricht Treaty Undang-Undang 17 tahun 2003 dan itu sudah Hmm, disampaikan langsung oleh Presiden bahwa Pak Presiden ingin bahwa ini tetap menjadi patron kita sampai ya, titik ini ya. Dan itu akan tetap dijaga ya dengan beberapa penghematan-penghematan yang kita lakukan ya itu sudah kita sisir dan kita masih bisa menjaga di bawah oke, 3%. Dan juga tidak kalah pentingnya Bung Leo, pola belanja kita itu juga dipadankan dengan pola revenue atau pajak baik, di Januari dan Februari yang ya, kemarin secara year on year Januari dan Februari naik 30%. Dan hmm, mudah-mudahan ini bisa kemudian meyakinkan ya para lembaga rating itu. Kalau misalnya belanjanya dibuat untuk memang betul-betul mendorong growth, nah maka nanti kita akan lihat kuartal satu ini pertumbuhannya berapa berdasarkan ya, forecast pemerintah 5,4 sampai 5,5%. Kalau itu baik. terjadi, maka lembaga ratingnya tentunya pasti akan tetap menjaga ratingnya tetap di level yang sama, tidak di Oke, downgrade gitu. terima kasih Mas Fitra. Mbak Afi, singkat saja, Iya, komunikasi pemerintah iya. terhadap situasi yang ada seperti apa sebaiknya? Iya, sebaiknya semakin sering ya Hmm, memberikan info kepada masyarakat. hmm, Karena kan dengan era sosial media ini banyak sekali ya, yang hoax gitu ya. ya, Sehingga ini membuat orang kalau percaya pada orang tertentu kan berbahaya gitu. hmm, Nah, jadi komunikasi lebih baik. Juga terhadap investor asing menurut saya penting. hmm, Karena persepsi mereka itu kan kalau udah sampai lembaga rating itu memberikan proyeksinya jelek itu kan berarti kita kurang informasi. Nah, ini hmm, juga menurut saya perlu ada informasi yang jelas kepada mereka sehingga meyakinkan mereka bahwa kita itu memang tetap pada 3% ya. hmm, Lalu apa yang menjadi rencana-rencana pemerintah itu memang terrealisasi lah gitu hmm, ya. Jadi hmm, itu saya rasa juga perlu karena kepercayaan. Makanya kenapa ada indeks kepercayaan konsumen, ya, indeks kepercayaan produsen karena itu sebenarnya adalah membangun keyakinan gitu. hmm, Nah, ini yang perlu dibangun sih oleh pemerintah hmm. gitu.
Nah, terus yang kedua juga gini, saya masih yakin sih bahwa Indonesia ini masyarakatnya baik-baik ya, sehingga saya rasa segala sesuatu memang perlu disampaikan dengan baik. Saya rasa masyarakat juga bisa menerima apapun kondisinya, karena masyarakat memahami ini bukan karena masalah domestik, tapi ini juga masalah dunia gitu ya. Nah, itu juga penting supaya pemerintah tidak repot sendiri dengan fiskalnya gitu. Karena gini, fiskal yang semakin besar bengkaknya, dia takut kena pajaknya gitu loh. Nah, ini kan ada hubungannya dengan dia sendiri gitu terhadap pajak gitu. Saya rasa ini yang perlu juga diinformasikan. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.